ini kan sudut pandang orang melihat wilayah Menteng ini adalah wilayah yang cukup cukup apa ya, cukup maju, tertata gitu, dan cukup cukup mewah lah gitu. Ya, Nah, elit lah. elit lah gitu. Nah, sebenarnya kondisi kemasyarakatan di Menteng ini apakah semuanya elit atau bagaimana Pak Lurah? Jadi emang perlu diketahui, memang stigma kalau orang mendengar kata Menteng udah pasti, wah dia pasti orang-orang istilahnya yang di atas lah. Mhm. Tapi yang perlu diketahui, di sini terdapat 6 RW padat, yang dimana memang eh, apa namanya, di sana tuh eh, karena saking padatnya itu, makanya tidak tidak terlalu, istilahnya belum terlalu kita bisa masuk dengan baik sih di situ, dalam arti ketika ketika kita misalnya, kalau orang-orang misalnya yang di kalangan di atas ini kan kita penuh dengan karisma, kita harus Ya. melayani dengan baik. Hmm. Kalau di sana kita melayani dengan seperti itu belum bisa sebenarnya, tetapi dengan cara yang memang kita harus sehari-hari kita bergaul lah di sana, bisa aja seperti itu. Dan memang orang ngertinya di Menteng itu wah aman, terkendali, padahal semenjak saya bertugas di sini itu saya dikagetkan dengan adanya tawuran gitu. Karena kok bisa ya Menteng kok terkenalnya tawuran? Ternyata di dekat daerah Manggarai itu masih masuk wilayah Menteng. Oke, yang rawan tawuran ya? Rawan tawuran. Nah, Oke. memang hampir tiap malam pas saya waktu itu bertugas, dari mulai saya start itu saya udah mulai turun, ternyata saya lihat langsung Hmm. memang banyak yang memang sudah banyak yang berkumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong situ. Nah, memang eh, setelah saya dalami, kebanyakan juga dari luar yang masuk ke wilayah Menteng seperti itu. Jadi eh, saya terus akhirnya ketika saya berpikir, kok ini kok bisa terkena tawuran, kenapa sih gitu. Mhm. Akhirnya saya juga menyiapkan anggota saya di sini PPSU. Mhm. Setiap malam itu, waktu itu saya siapkan ada 13 orang, sengaja saya bikin pos di Menteng Tenggulun. Ternyata di luar sana orang sudah dikenal Menteng Tenggulun itu tempatnya orang tawuran di situ. Oke, berarti ada ternyata ada Menteng Tenggulun. Menteng Tenggulun itu. Hmm, Itu ya ya ya. karena masih masuk wilayah Menteng. Nah, saya juga akhirnya itu hampir setiap hari saya bisa, karena memang baru ya, karena baru kan harus saya menunjukkan performa saya dong. Iya iya. Ya kan? Nggak mungkin saya asal pulang cepat gitu kan, nggak mungkin. Akhirnya saya juga harus ikut turun langsung kan, gitu kan. Akhirnya pas saya turun langsung juga, ya saya benar-benar melihat itu yang namanya orang janjian mau tawuran, orang yang benar-benar bawa sajam gitu, yang kita kejar-kejar akhirnya nggak dapat juga gitu. Karena kan kita gimana ya, mau lengkapi diri kita dengan senjata kan nggak mungkin. Nggak gitu. mungkin Kan? ya. Karena, ya pasti banyak inilah perdebatan lah di situ. Ya akhirnya kita cuma bisa teriak dan menjaga, udah itu doang. Oke. Nah, ini infonya sampai 3 bulan ya sering kejadian seperti itu, tawuran. Tuh, waktu awal dari saya Desember itu, jadi biasanya puncak-puncak mereka kayak tawuran yang akhirnya pecah itu di Jumat malam, sorry. Di Jumat malam dan Minggu malam. Jumat malam di Minggu malam. Iya, malam Minggu justru enggak, karena mereka tahu pas banyak yang jaga dan presisi keliling tuh. Di presisi itu dari Polres yang biasanya mereka keliling, dan memang targetannya di situ gitu. Itu udah pasti mereka ada kodenya, ternyata ada kodenya. Jadi ketika saya tahu nih, saya cerita agak lompat-lompat. Jadi ketika saya kenapa sih ini orang kok, anak-anak ini bocah pada tawuran terus gitu, ya kan? Saya pernah nangkap, tapi belum terjadi. Saya bawa ke polsek,
Akhirnya orang tuanya dipanggil, diberi arahan, diberikan masukan oleh orang tuanya. Apa nih, dari pertama saya lepaskan begitu aja. Yang kedua, tangkap lagi orang yang sama, ya kan? Oke. Pas ketangkap orang yang sama itu dari sisi kepolisian bilang, coba dong ada intervensi juga dari pihak pemerintahan untuk kami kelurahan. Akhirnya kita pun membuat rekomendasi untuk mencabut KJP-nya. Oke. Sebagai efek jerah. Ternyata masih lagi ketangkap gitu. Yang ketiga kali Masih ketangkap gitu. Ya saya juga heran, ini orang berarti udah hobi maksudnya, ya kan, udah hobi. Nah akhirnya saya cari tahu nih, berarti kalau hobi kan tawuran itu berarti nggak ada maksudnya biasanya kan orang tawuran gara-gara ribut lahan lah, gara-gara dendam lah gitu. Yeah. Ini maksudnya udah hobi. Ternyata saya dalami lagi, oh mereka memiliki media sosial yang dimana janjiannya itu lewat media sosial. Jadi mereka live, mereka nyari musuhnya live, dan ketika mereka turun untuk terjadinya perpecahan itu mereka live juga, dan itu kegunaannya mereka adalah menaikkan exposure di media sosial mereka. Gitu. Ada endorse-nya? Ada endorse-nya. Ternyata ada endorse di situ. Jadi selain mereka hobi tahu, iya. kan? Jadi mereka itu dapat masukan juga dari endorse-nya itu. Karena saya juga heran, mereka posting tawuran mereka itu nge-like bisa 1.000 loh dalam waktu 2 hari. Saya juga heran, berarti kan tinggi dong exposure. Iya. Oke. Itulah. Oh, akhirnya mulai kesini-sininya lagi, ya kan? Saya udah memantau di media sosial. Dan setelah 3 bulan itu kita pantau terus, dan situ yang tadi saya bilang, mereka tuh selalu ada kode ketika ada kita yang jaga, yaitu adalah dia pasti nanti live atau dia buat status sedihnya banyak angin. Angin itu maksudnya kita Iya. jaga. Gitu. Oh, kodenya unik juga ya. Kodenya gitu, banyak angin nih. Waduh, di wilayah kita sedih banyak angin kayak gitu. Itu berarti kita tuh yang jaga di situ. Dan alhamdulillahnya gara-gara kita udah sering jaga di situ gitu, dan kita selalu mantau. Dan yang terakhir itu sebelum puasa, pas lagi puasa itu adminnya ketangkap 2 orang. Dua orang. Akhirnya kan memang di semua wilayah deh, bukan di Menteng doang. Di Menteng sendiri itu bisa ada 10 geng lebih lah gitu. 10 geng lebih dan 10 akun di media sosial. Itu tuh ada salah satu yang saya bilang ada 2 orang yang ketangkap. Nah mulai dari situlah mereka agak mengurangi. Oke, agak kapok juga.